Cinta itu kadang dia datang, kadang dia pergi. Cinta, kenapa buat dia cintanya banyak yang datang dan tidak pergi-pergi? Tapi buat kamu, aku tetap cinta sama kamu. Oh. Kita juga cinta sama rakyat semuanya. FYP Warrior Pagi. Yes, kita ngomongin cinta karena episode kali ini berbicara mengenai cinta, cinta, dan cinta. Oke, ini cinta yang mau kita bahas. Orang ini cintanya ada atau pergi? Kenapa emang? Ya aku tanya, Nah, dia itu ada atau pergi cintanya? Kita lihat tayangan berikut ini, kita ngomongin siapa ya? Yuk, ini dia kisah cinta Desi Ratnasari. Wow. Wow. Iya. Iya. Tapi tadi lantas apakah Nassar gagal dipilih oleh Desi? Jadi bukan Teh Desi yang dipilih, tapi Teh Desi yang memilih. Karena bukan Nassar yang memilih, tapi Desi Ratnasari yang memilih. Dan hari ini kita memilih ngobrol langsung dengan Desi Ratnasari. Selamat pagi. Cantik terus kalau Desi Ratnasari. Iya dong, badannya bagus. Iya. Desi Ratnasari bukan Desi Rantang Nasi. Ya. Teteh sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Kenapa sih makin lama tuh justru makin cantik, makin Masya Allah. Tambah Alhamdulillah. fashion deh. Pasti Teteh nongkrongnya di Citayam Fashion Week. Tambah fashion. Fashion sekarang. Iya. Fashion terus Teteh. Oke, makasih. Apa sih rahasianya Teh? Rahasia, selalu happy, berusaha untuk Happy menerima gak apa sih sekarang? Tapi kan Happy Teteh dong, ketemu AA, ketemu AA. bukan masalah itu happy gak sih? Karena kan Teteh masih sendiri terus. Iya. Oh, Gak ada yang dibawa tuh di situ. Nasar di bawah Nasar. Duduk dulu, Cari tepuk tangan bawah. untuk Teh Desi Ratnasari. Katanya rahasianya happy terus. ya. Tapi udah berapa lama Teh sendirian Teh? Wow. Lama ya Teh? Sampai bingung. 10 tahun. 10 tahun sendirian. Terakhir sama yang terakhir itu kan? Iya. Astagfirullahaladzim, Kenapa sih? astagfirullah. Udah gak usah ngomongin yang udah lewat ya. Iya. Tapi tadi itu kan dibacain tuh. Kalau dibacain mantan gitu tuh. Malu ya, astagfirullah banyak amat mantannya. Berarti Teteh baik yang disukai, baik yang dicintai. Amin. Ya aku mah sekarang perlunya mencintai dan menyayangiku tapi menikahiku. Aku dengerin tuh. Desi Ratnasari menunggu yang menyayangi, mencintai, tapi menikahi. Ini jangan cuma begitu aja kan. Nassar kok kayak cuma begitu doang. Sama Nassar tuh kemarin tuh beneran atau bercandaan? Aduh ngomongnya gimana? Ya aku gak tahu Teh. Tahu. Teteh yang tahu. Alah. Ya Teh. Nasarnya sampai cemburu sama aku karena ngapain sih dekat-dekat sama Teteh terus? Ih, gue bilang kenapa emang? Emang lu ada apa juga lu? Kenapa lu ikutan Rafi? Bukan, gue duduk sebelahnya aja di si Nasar suka ngintip-ngintip kayak gitu. Gimana Nassar ngintipnya? Gini yang ngintip ini. Gitu, jadi gue juga gak enak. Teteh sama Nassar tuh gimana? Aduh sampai batuk. Jadi awalnya sih kan wawancara seperti ini, terus kemudian dia bilang, ya aku suka sama Teteh gini-gini. Nah terus kemudian Langsung di saat itu. ya pada acara bukan yang sama dirimu, acara sebelumnya. Terus. Kemudian ya udah, dimulailah tuh disambung-sambungin sama Ya, kreatif, ya. sama semua, terus diundang lagi gini-gini ya. Kalau saya mah disukai mah alhamdulillah ya, tapi saya lebih realistis lah sekarang. Raffi aja dulu kan saya berpikirnya adalah Rafi, lu? ya gitu Rafi, kan. Teteh pernah dekat juga sama... Aku suka sama Teh Desi itu dulu. Jadi dulu aku sama Lu mah suka sama ibu-ibu janda-janda. Kenapa harus diomongin gitu? gitu lah. Menitok mau pisan, menicespleng langsung diomongin. Terang apa gitu, terang pasti ada ya teh mohon terang. Nasar deketin Masih ada usaha gak dia? Dia nelponin terus. Sebenarnya cara mendekatinya unik ya. Mungkin karena dia tidak punya waktu banyak untuk bisa mendekati di luar studio. Jadi waktu break itu adalah waktu di mana dia mengungkapkan tentang dirinya. Hah? Ngajak ngobrol Ada lebih. usaha seperti itu, Nassar? Ada. Lagi break syuting, lagi iklan gitu. Ya kayak gini misalnya ada break, ya itu dibicarakan. Teh aku tuh begini, kalau Teteh maunya gimana, gini gitu segala macam. Sampai waktu itu ada Nashwa juga disamai, ada Nashwa juga dia bicara gitu. Nashwa nggak apa-apa kan? Nashwa nggak apa-apa kan? Saya bicara gini, it's okay kata Nashwa gitu. Ya itu caranya Nassar. Unik sih, saya berterima kasih sekali Nassar sangat menghargai ya gitu. Dan ya saya juga dengan to the point. Kalau di TV langsung live itu kan saya nggak mungkin ngomong apa adanya, tapi di belakang panggung saya sampaikan apapun secara Sampein ke siapa? clear. Nyampeinnya Ke Nassar gimana? langsung. Nyampeinnya gimana? Kamu tuh adik saya gitu. Dan udah bener-bener yang it's impossible. Tapi orang-orang reaksinya gimana kita Teh? Ih, Teh Desi sama Nassar banyak yang setuju atau banyak yang enggak? Kalau fansnya Nassar pasti banyak yang setuju. Tapi kalau saya datang ke
lingkungan DPR ya atau lingkungan saya lagi rapat kerja. Gimana reaksinya? Teteh nggak usah gitu. Saya bilang atau nggak apa-apa kalau ada orang suka mah nggak apa-apa. Tadi aku cari nomor telepon Nasar, aku nggak ada lagi nomor telepon si Nasar di handphone ini. Coba Teh Desi. Aku nggak bawa HP. Kenapa mau nelfon Mas Tadi mau ngapain? Jangan ah. Nggak dia tadi mau video call, dia kan video temennya. call. Oh gitu ya. Iya. Oh, cuman ya udahlah. Ini aja kita lihat dulu komentar-komentar netizen ya. Iya, tentang hubungan? Nah kalau Nasar jadi sama Desi Ratnasari. Yo, ini dia. Hah. Seru teh cocok dengan Nasar katanya. Oh my God, catet. Kok seru aja? Emang bisa Seru, diapain? kawinan seru-seruan. Oke, terus. Terus yang lainnya. Support King Nasar dan Desi Ratnasari kalau jodoh didekatkan. Amin. Iya. Aku suka banget sama King Nasar dan juga Teh Desi terdepan katanya. Apa ya udahlah gaskeun Kak King, ikuti hatimu jangan sampai nyesel, banyak yang doain. Amin. Tuh banyak yang setuju tahu. Sampai ada panggilan fansnya apa namanya? Desa. Desa Manasi Lovers apalah gitu. Nasi. Desa sama nasi. Ya. Ini kalau nasi itu kan Nasar. Desar, Desi. desar. Desar. Kalau misal jadi, kalau misal gitu. Kebayang nggak? Hidup saya prinsipnya tidak what if, how if. Oh, jadi jangan berandai-andai. Yes, jadi hidup saya ya sudah. Dulu saya tidak dipertemukan dengan dia, yaitu takdir yang memang harus dijalani. Begitu juga sekarang saya lebih realistis. Saya nggak mau bising kayak gitu, enggak sih. Tapi Karena saya Desi sudah tuh- mengambil keputusan tidak. Oke. Tapi Teh Desi itu Ya, 34 tahun sama Saklek. 49. Iya, bener. No, Oh iya 34 sama 49. Teh Desi itu Tetap biasa. 49. Yes. 49. Insya Allah tahun ini 49. Kayak 48 loh. Oh, beda jauh. Tahun. Kenapa Raffi mau nanya apa Raffi? Nggak, tapi memang Teh Desi itu saklek. Dia punya prinsip hidup yang memang aku sendiri sebagai laki-laki sangat menghargai prinsip hidup. Nggak semua perempuan bisa apa ya, jag-jag lah bahasa Sundanya itu apa ya, bahasa Teguh. Sunda tuh jag-jag, teguh kan. Ada perempuan yang memang ya udahlah gue mah, orang tuh boleh berpasrah tapi kan Iya, iya. pasrahnya orang itu tetap harus punya. Iya. Ikhtiar. Ini mah tipe cewek yang kalau gini mau makan apa jelas nggak, terserah, bukan gitu. Ya jadi kalau mau makan apa, ayam, nasi, teh manis, pakai sambal, pakai cobeknya, Thank sambalnya you. pedas. Ini Gitu, lagi. gitu. betul banget. Nah kriteria cowoknya kayak gimana ya sesaat lagi dan kemana-mana tetap di FYP. For your bagi. Kodar pagi. FYP For Your Pagi dan Desi Ratnasari, dia akan ngomong kriterianya kalau yang mau jadi pendamping hidup Teteh. Bukan mau yang bisa mendampingi. yang bisa, bukan mau ya. Yang mau banyak, yang bisa nggak banyak. Amin, yang mau banyak amin. Apa aja sih kriterianya teh? Sholat pasti. Sholat. Sholat, kita mah sholat, alhamdulillah. Allah. Tidak minum alkohol. Wah, Tidak. udah enggak. Udah enggak. Terus kemudian ya usianya sama lah ya. Minimal sama dengan saya usianya. Berarti 50-an kalau mau ya. Ya. Enggak dong, kamu lebih muda. Ya gimana ya. Kamu bisa dituain dong. Sebenarnya itu aja sih. Tapi katanya yang paling penting itu Naswa. Naswa. Jadi Naswa itu katanya jadi polisinya tanda kutip. Yes. Emang iya teh? Cowok yang dekat. Betul. Jadi misalnya nih, secara realistis bahwa kalau Naswa nggak nyaman, akan hidup serumah dengan siapapun yang menjadi suami saya, dia juga harus nyaman. Oke, karena Teh Desi itu benar-benar menghargai seluruh keluarga, Yes. apalagi anaknya. Betul. Apa-apa tuh harus persetujuan dari anak. Iya. Dan keluarga tuh nomor 1. Agree. Emak, Yes. ya kan? Terus iya April kemarin terus Mama bercerita ya, Mama. Mama pergi ya. Ya Allah, Teh. Jadi Teh Desi kan Sakit kita atau tahu mama, tuh. Teh? Mama sempat sakit 2 minggu. Jadi itu, aduh jadi sedih deh kalian Jadi waktu papa meninggal saya di Australia kan, saya terbang, mama meninggal. Tapi kan mama meninggal itu kan masuk ICU, saya masih terus datang ke ruang ICU ya. Dan waktu itu juga saya minta izin, Mah boleh nggak saya pergi ke Surabaya, saya mau kerja. Tapi kalau mama nggak izinkan nggak apa-apa, saya di sini. Mama tuh kuna naon. sadar di ICU Masih tuh? bisa sadar. Jadi sempat kan sadar, nggak ada, sadar, menurun kesadaran gitu kan. Jadi kalau diminum obat kesadarannya turun karena kan painkiller gitu kan, Ya. pereda sakit. Jadi pas itu ya udah mama bilang ya udah itu kuna naon gawe gitu. Ya udah video callan we cenah gitu. Jadi saya berangkat
Saya nginep kan ya itu, nginep apa? Pokoknya saya berangkat itu terus adik saya V-call itu langsung bilang mama udah menurun banget drastis kesadarannya. Padahal sebelumnya terakhir ketemu masih sadar, bisa berkomunikasi. Saya masih, aduh saya nggak boleh ngomongin ini ya. Saya cuma bilang waktu itu mah saya boleh umroh nggak ya gitu. Terus mama bilang boleh aja umroh Ramadan kan. Kalau itu mama meninggal tuh Ramadan. Umroh Ramadan saya bilang boleh nggak sampai Lebaran. Nggak apa-apa dia bilang mau doa. Iya sama siapa? Sendiri. Eknis lain katanya gitu. Eknis tuh menenangkan diri, ya. Nya mau diizinan ku mama, sih pergi mau diizinan ya teu pergi. Ya. Ente arek maneh ek butuh niis mah jika dituwe cenah susuganan ke balik umroh dibere jodoh ku Allah. Iya. Oh gitu. Berarti mama itu berharap teteh dapat pendamping lagi. Terus oh ya amin saya bilang gitu. Saya sempat sih bilang mah, tapi ini saya belum ngomongin kemana-mana loh. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu saya bilang mah, ada nih yang ngedeketin saya ini saya bilang gitu. Cuman ini saya maaf ya saya nggak ngomongin cumannya itu apa. Terus habis itu mama bilang, mencek Allah yang terbaik, itu yang terbaik. Makanya dia izinkan saya untuk pergi dan berdoa. Gitu. Ini teteh umroh? Akhirnya umroh Ramadan, terus saya kan nggak bisa pas mama meninggal. Tadinya kan saya mau pulang buruan tuh. Jadi lebaran pertama udah lama di sini lagi. Tapi karena mama meninggal akhirnya saya berangkat lah sampai selesai. Saya izin sama tante saya sama adik-adik saya. Katanya lebaran di sana aja udah nggak ada mama. Itu kena non akhirnya berangkat sama Nashwa. Terus saya pas lagi tadi yang pas mama meninggal, teteh lagi Surabaya. Itu nggak enak deh itu. Apa ya, Vicol lama adik saya lihat usahain ya kan sempat di pump gitu ya. Iya. Ada lagi gitu kan denyutnya terus tiba-tiba gone. Ya saya by video call. Sama by adik video saya. call. Ya saya cuma bilang sama adik saya, no it's enough, saya bilang itu udah cukup. Adik saya kan nggak bisa mutusin, nggak berani untuk mutusin. Udah nggak usah dok dilanjutkan semua prosedur gitu kan. Dia saya paling tua gitu kan. Jadi ya adik-adik saya semuanya ngumpul di sana. Saya cuma bilang, kumaha teteh we gitu. Ya saya bilang saya juga nggak bisa mutusin sendiri lah. Itu keputusan berat kok gitu tuh ya. Cuman adik-adik saya, ibu kami nunggu perintah ibu mau lanjut apa enggak. Itu saya apa ya, momen yang menjadi penentu seperti itu. Terus, apa yang membuat akhirnya teteh putuskan? Di PAM itu kan kelihatan aurat mama ya. Makanya saya bilang, udah nggak usah. Kesian mama kelihatan auratnya. Saya bilang karena kan itu ada suster, ada dokter laki, dokter ya banyak orang lah laki-laki perempuan. Udah auratnya udah kelamaan kelihatan. Saya bilang kasihan mama. Ya Allah. Ya udah akhirnya. Stop. Dan langsung stop juga. Gitu. Aduh. Nggak enak banget. Teteh. Iya. Ya itu posisi yang sangat sulit kan ketika kita. Jadi anak paling tua nggak enaknya itu. Betul. Mau tua mau enggak yang kita sebagai penentu teh. Karena aku juga pas juga gitu ya? Salah satu menjadi penentu. Jadi mau dibantu dengan alat atau tidak dan itu kan. Kita nggak bisa tahu kan Allah maunya apa gitu. Jadi ya saya berusaha saya cuma nanya sama dia. Semuanya oke udah. Kumaha teteh we semua. Nah jadi kumaha teteh gitu. Ya saya kalian yang ada di sana yang ngelihat mama. Ya pas saya ngelihat ya udahlah ya Allah. Saya ngeliat aurat mama udah kelamaan kelihatan. Saya bilang udah ya Rob bismillah maaf gitu ya kalau ini yang terbaik. Ya udah kami ikhlas gitu. Jadi ya udah. Dan jangan sampai ada pemikiran bahwa beliau pergi karena aku yang memutuskan itu pasti terbersit. Aduh. Itu gak enak. Aduh. Ya yang terbaik. Alhamdulillahnya ya udah nggak merasakan sakit lagi. Insya Allah ya udah bahagia sana ya. Terus tadi akhirnya setelah itu pergi umroh, berdoa beberapa nama untuk menjadi pendamping. Masya Allah, astagfirullah. Hasilnya gimana setelah itu? Adakah keretek gitu dengan Aku gak pernah ngomong di mana-mana loh, cuman di sini loh. Aduh, Gusti Nu Agung, astagfirullahalazim. Udah ada teh, kalau udah ada ya kita doakan sama-sama. Di antara tiga itu, apakah ada yang keretek jika orang Sunda? Ada sih. Tapi aku nggak berani. Tapi saya nggak berani untuk kayaknya dia gitu. Dia sama dia aja. Jadi konsep saya sekarang gini aja, ya Allah, saya nggak akan pacaran nih ya. Saya cuman mau
kesiapan nih kecenderungan hati saya. Kalau memang dia, ya udah dekatkan. Kalau memang bukan, jauhkan, ganti yang lebih baik. Saya yakin itu kayak seleksi alam gitu ya. Ya. Ya udah yang paling akan menjadi jodoh saya yakin akan bertahan. Misalnya dari antara 3 itu akan satu yang tertinggal gitu. Oke. Dan saya nggak akan bilang, aku jalan yuk sama kamu kemana gitu. Kan nggak usah juga. Biar alami saja. Kamu datang ke saya akan bilang sama semua orang, ini suami saya gitu. Wah, itu kan Ini berarti udah tinggal selangkah lagi nih sebenarnya nih. Ini Ramadan tinggal itu selangkah ya. lagi berarti. ini nih sekarang di antara 3 itu udah tereliminasi berapa? Masih 1 sisa 2. 2. Berarti dengan kata lain Teteh itu bukan berarti ingin hidup sendiri selamanya. Ya enggak mau. Pasti ada perasaan ingin bersama-sama dengan seseorang untuk menghabiskan waktu yang ada. Betul ya? Dan yang membuat saya kaget, ini pertama kali ya saya ngomongin ini, saya nggak pernah cerita sama even di acara kamu juga nggak ya, untuk Trans 7. Ini pertama kali ya saya ngomongin ini, saya nggak pernah cerita sama even di acara kamu juga nggak ya, untuk Trans 7. Iya. Saya lama kerja sama Trans 7 ya. Jadi waktu umroh kan biasanya katanya kalau orang doa, Ya. sholat istikharah apapun Ada tidak harus tanda. selalu tanda masuk ke mimpi kita, tidak. Ya. Mungkin hati kita yang digerakkan, mungkin Allah mudahkan apapun gitu. Yang mimpi anak saya. Naswa, Saya bilang, ya, Bun, yang sebentar, yang doa Teteh aja atau Naswa juga ikut doa? saya nggak tahu anak saya doa apa. Dia cuman, jadi waktu kita Oh, bareng-bareng merinding doa di betul. masjid, dia cuman ngomong gini dah. Saya inget banget anak saya itu tahu saya lagi khusyuk gitu ya, saya diem gitu. Anak saya cuman ngasih tahu lagu saya, dia ngasih saya lagu Tulus, lagu Diri tahu ya, yang luka-luka hilanglah luka. Dia cuman ngomong gini, Bunda, I think you need to listen this before you praying. Terus saya tahu maksudnya anak saya harus memaafkan diri saya dengan Iya. segala kesalahan saya, Iya. menerima semua luka dalam masa Masa lalu lalu, saya, iya. dan saya harus memandang masa depan dengan lebih Baik. cerah gitu ya. Hati saya tuh udah selesai gitu. Naswa yang Dia ngasih itu saya nangis. Dia cuma gini dong, it's okay Bunda katanya, untuk menerima apapun yang sakit itu. Terus dia meluk saya, abis itu now you're ready to pray dia. Dia tuh kita pray kan setiap hari di situ kan, 14 2 minggu kali kita ya sampai Lebaran, 10 hari terakhir kan. indah banget terus. Begitu pulang tidur kita abis malam-malam lah gitu. Pas bangun jam 4 gitu kita bangun, dia cuma bilang, saya ngimpi katanya. Naswa langsung mimpi. mimpi salah satu di antara 3 itu. Sebentar, dengan kata lain Naswa tahu dong calon ini 3 itu siapa saja Tahu kandidat. Kan semua. saya cerita. Cerita semua. Muncul di mimpinya Naswa. Dan itu juga yang di hati Teteh tanpa saling cerita. Saya cuma bilang why. Dia bilang cuman gitu, it's up to you dan dia bilang. Lampu hijau juga dari Naswa. Berarti udah lampu hijau itu. Ya dia cuma bilang, kalau tanya Naswa, ya mungkin Naswa pengennya kalau bisa enggak lah gitu. Ya tapi ya gimana ya gitu. Ya mungkin saya nggak tahu ya perasaannya dia gimana. Tapi kalau memang menurut Allah ini yang terbaik, go ahead. Dia cuma ngomong gitu doang. Apapun yang terjadi menurut Allah, I support you dia bilang. Berarti gue siap-siap kosongin jadwal buat nge-MC. Astagfirullahaladzim. Iya teh, aku siap teh. Teh, aku siap teh. Ya bener teh. Langsung kita telepon Naswa yuk. Telepon Naswa yuk. Gak ada. Naswa. Halo. Oh my God, anakku lagi di Korea. Tuh ada. Oh my God. Naswa. Nash, please don't say, please. Naswa, assalamualaikum, cantik. Don't tell about Jadi siapa? Jadi siapa Naswa? Jadi siapa? Naswa, emangnya mama apa lupa? Bunda. Naswa, Bunda baru cerita katanya selesai berdoa ketika umroh, tiba-tiba justru Naswa yang mimpi seseorang tersebut. Nah, yang dimimpi Naswa tersebut, sejujurnya Naswa setuju enggak kalau Bunda sama dia? Please, be Itu nice mah please. apa aja hasilnya. Apa aja hasilnya? Tapi Naswa, Apa dia mah sebel tapi banget. Naswa pengennya nih, kalau memang ternyata sosok pria itu langsung juga diketuk hatinya, langsung melamar Bunda, pengennya cepet nikahnya cepet atau gimana nih Naswa? Gimana aja terserah Bunda. Sekarang. Tapi kalau Naswa ini kalau biasanya kalau Naswa nggak setuju, kamu bakalan bilang no gitu kan ke Bunda? Iya. Tuh. Nah, Tapi kalau yang ini beda. Istilahnya lampu tuh ada merah, kuning, hijau. Untuk sosok yang muncul di mimpi Naswa, merah, kuning atau hijau? Kuning. Kuning.
Kuning. Oh kalau kuning tuh udah hati-hati maksudnya. Hati-hati. Udah pelan-pelan. Udah nggak pelan-pelan. merah, tapi belum hijau. Ya karena kan belum melamar kali. Iya. Kalau udah melamar mah beda. Naswa, kamu sendiri udah ketemu langsung dengan sama dianya udah ketemu langsung belum? Udahlah. Enggak, udah. Bocorin dong. Siapa sih Naswa? Naswa siapa sih? Naswa ini spesial eksklusif buat FYP. Ini geger ini satu Indonesia nih. Oke, mau nanya Naswa. Apakah dia teman kerjanya Bunda? Enggak tahu juga ya. Apakah dia? Apakah dia? Naswa, apakah dia pengusaha? Pengusaha? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah dia politisi? Politikus. Enggak tahu juga ya bisa jadi kayaknya. Berkumis. Mana ini berkumis? Nggak berkumis. Enggak kayaknya enggak tahu deh itu. Kadang-kadang bisa berkumis, kalau nggak shaving kan nggak Oh iya berkumis. bener juga. Berarti laki-laki banget. Kita nggak berkumis berarti nggak laki-laki. Public figure bukan? Public figure Apakah bukan? dia public figure? Aduh, Naswa enggak tahu. Ini pasti. Nah, it's okay, ini boleh jujur. Ini Boleh boleh nggak? jujur. Public Apakah dia figure, public yes or figure? no? Iya Bun. Iya atau enggak? Naswa enggak tahu. Oh berarti Iya, orang terkenal. Enggak bukan. Public figure itu kan bukan artis doang. Iya, bukan. pokoknya Maksudnya terkenal. bukan artis tapi dia adalah sosok yang orang tahu. Nggak semua tahu lah. Enggak. Apakah dia orang Sunda? Apakah dia orang Jawa? Orang mana tuh Bun? Orang mana? Coba kasih tahu deh orang mana deh. Bukan orang Sunda. Bukan orang Sunda. Orang Sumatera. Jawa. Iya, Jawa. Pemenangnya Jawa. Naswa udah punya. Kalau Naswa misalnya nih ada laki-laki Udah punya suka sama pacar belum? Naswa. Belum. Belum tahu kali. Naswa, Ini kita aja. Naswa ini kita aja. Ada ibunya di sini. Naswa udah ada yang deketin belum cowok? Alhamdulillah belum. Naswa sekarang berapa umur sih? 20. 20. Kalau 21 tahun tiba-tiba tahun depan ada yang mau ngelamar terus Dan ngelamar dulu pernah pacaran kan Naswa? dekat. Ada deket mah ada. Tapi kalau misalnya tahun depan ada laki-laki yang suka sama Naswa terus Naswa diajakin nikah. Naswa siap nggak? Naswa Bilang sama dulu Bunda. atau Bunda dulu? Bunda dulu aja. Bunda dulu. Aduh Bunda nggak tahu kapan nak. Kapan aja lah. Kalau kamu duluan nggak apa-apa Atau juga. masalah aja berdua gitu di pelaminan. Astagfirullahaladzim. Iri tahu, itu keren. Nggak apa-apa. Malu. Itu keren. Itu mah emaknya kurang ajar. Astagfirullah. Enggak. Tapi Naswa, ada yang mau disampaikan nggak sama Bunda? Rasa sayangnya Naswa, apalagi kan Naswa sekarang nggak kerasa udah 20 tahun ya. Ya. Iya. Gimana Naswa? Apalagi katanya tadi Bunda cerita katanya Bunda suruh dengerin lagu Tulus itu berarti ada Iri itu, Nak. sesuatu pesan yang ingin Naswa sampaikan kepada Bunda, silakan. Ini juga Bunda kemarin banget baru nelfon nih karena katanya nggak ada teman cerita karena kecapean, tapi mau bilang aja kalau misalnya Bunda jangan terlalu mikirin orang lain karena ada diri Bunda untuk dimikirkan gitu. Jadi yang pasti prioritaskan diri sendiri baru orang lain gitu. Itu yang mau Nasya kasih tahu. Ya, itulah Desi Ratnasari dari Love you, dulu Nak. ya. Thank you so much. Oh, thank you Naswa, assalamualaikum. Naswa sampai ketemu lagi ya, sehat-sehat ya. Ini betul. Teh Desi itu sudah terlalu capek sebetulnya untuk memikirkan orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Sampai lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Teteh itu harus sadar. Curi oke udah. Gak apa-apa lah, tapi kan ya udah kita percaya semuanya pasti akan indah pada waktunya. Mudah-mudahan Teh Desi juga kita doakan indah pada waktunya. Mudah-mudahan si pria itu denger dan nonton kita. Amin. Apakah pria itu akan segera dihadirkan? di Ya, tengah-tengah kita akan hadirkan sesaat lagi di FYP For Your Pagi. Teteh kan dari model, pemain sinetron, presenter, penyanyi, politikus. Mana yang paling mengasihkan?
Semua. Punya keasikannya sendiri-sendiri lah. Karena masing-masing tujuan atau keputusan pasti menghasilkan konsekuensi. Kalau mau ngomong soal nyari duit enak, hahaha, fun, pasti jadi artis. Ya. Kalau mau ngomong soal memberikan kemanfaatan bagi semua orang, pasti jadi politikus. Jadi tergantung tujuan dan tergantung bagaimana konteksnya kita bicara kalau menurut Teteh. Jadi artis itu tidak memberikan manfaat menurut Teteh? Iya, maksudnya memberikan manfaat ini kan menyenangkan semua orang, tapi kan Ya tergantung programnya. agree. Bener kan? Bener. Programnya. Bener. Kalau ini bisa jadi inspirasi, alhamdulillah. Iya, Cuman kan iya. kalau Teteh mungkin lebih long lasting itu maksudnya dengan kebijakan, kalau jadi politikus ya, terus merubah semua kehidupan orang secara langsung dengan kekuasaan kita dan dengan kebijakan kita, ya itu yang beda kita aja ya, dapat. Kalau jadi puasannya. artis kan enggak. Nah, Najwa tadi bilang kan katanya, Bunda itu saatnya untuk membahagiakan diri, jangan mikirin orang terus. Sementara menjadi politikus itu kan seharusnya ya diwajibkan untuk memikirkan orang, rakyat. Teteh mau sampai kapan jadi politikus? Lu mau nyalonin lagi nanti. Pasti Sampai kepilih Allah lagi bilang kok dia mah. harus berhenti aja lah. Tapi sama loh, kayak misalnya jadi public figure, jadi kayak misalnya gini, jadi selebritis yang selevel Desi Ratnasari, jadi politikus, itu kan sebenarnya sudah kadarullah dan jalannya Allah, bener Betul, kan? Ya? betul. Itu kan bukan, ada juga orang yang menggebu-gebu Nggak ambisi. pengen, Gak kepilih. tapi malah nggak Ya, kepilih. Teteh juga nggak ambisi sih. Teteh Selama nggak ambisi. kalau Allah bilang besok nih 2024 maju lagi, insya Allah maju lagi. Kok dipercaya dan Kalau Allah bilang dimudahkan oleh Allah menang, ya berarti itu jalan hidup saya masih jadi anggota DPR. Kalau enggak, ya berarti Allah sudah siapkan yang lain-lain. Ya, tapi tadi cerita tadi sih kita juga seneng dengernya Teh. Iya. Seneng akhirnya, ya kan kita dengar Teh Desi apapun 10 tahun kan, perempuan itu sendiri itu nggak gampang, bener nggak Teh? Perempuan itu sendirian tuh nggak gampang. Iya, bener. Pasti nggak gampang. Ada anak, belum juga ya omongan orang, belum True, juga godaan itu, banyak lah godaan ya, banyak. Jadi pas Iya, Teteh seenggaknya sudah membuka hati segitunya tadi yang diceritakan, kita seenggaknya tuh wah kita senang lah, ikut senang. Iya, Buka betul. hatinya sih baru sampai doa aja. Dan sebetulnya ya pas lagi iklan tadi kita dibocorkan tapi kita akan tutup mulut Iya, ya kan. kita udah dibocorkan. Kita udah dibocorkan. Oh, so. Nah, nanti kan kita bisa. Boleh loh. Insya Allah ya Teh. Kita mah. Gak boleh loh, bismillah. Siap Teh, bismillah. Nah, Janji itu Janji, dosa loh kalau nggak tenang, Teh. dikip. Kan konsultasi sama aku lah, pas tenang Teh. Kenapa konsultasi sama lu? Yang ngobrol kan bercerita ya, namanya hidup kan sharing mah boleh-boleh aja kan. Emang Teh? boleh sama Nagita? Ya Nagita mah boleh banget lah, dia mah orangnya nggak salah. Dia mah udah Nanya, emang udah nanya? dia mah udah di level yang ikhlas Teh. Oh. Beda. Beda kalau dia. Oke, Udah level kalau yang Teh Desi ikhlas. bertahan bertahun-tahun untuk sendiri setelah beberapa kali kegagalan ya, dan itu tidak diinginkan oleh semua orang sebetulnya. Nah, yang satu ini, luar biasa. Baru pisah udah dapat lagi gandengan. Oke, ayo siapa nih? Preman terkuat di bumi. Mbak Eni. Halo. Dong salam. Cari siapa, Pak? Masuk. Sehat. Sehat, Ya udah yuk. Ayo, Sini. disuruh masuk. Iya. silakan dulu. Sini dia udah. Itu. Mana? Mana? Nggak ada. Ada. Ya gini aja kalau Nggak ada. Sampai kaget. kalau kok nggak Pakai wig dong. Kalau nggak pakai wig kita nggak tahu arti. Oh iya, beda banget kalau nggak pakai wig. Lu pakai wig dong, Mak Eni Ternyata kan. ganteng juga kalau nggak pakai wig ya. Astagfirullah. Apa kabar? saya bang Ini preman terkuat. Aduh, kuat banget. pada laku kan. Nah, Mali. Ayo deh. Cie, Teh, silakan. ini Teh. Yang udah cepet dapat Sini, dapat Pak. jodoh Silakan, lagi Teh. Teh, sini dong. Oh, aku apa di sini. Iya. Udah cepet dapat jodoh lagi. Angika, kamu main bola dapat jodohnya dia nih. Bener nggak tuh pemain bola perempuan? Iya dia Ya Allah. sering main bola sama aku. Kok dia lebih tomboy daripada gua? Ya elah. Si Angika. Tapi berarti ini penting banget nih momen ini. Kenapa? Saya harus belajar banyak dari dia. Oh iya, bener. Sebagai Tadi kita kelamaan ngomongin, sendirian. Lihat Teh Desi cantik seperti ini ya. Sendirinya 10 lama. tahun. Bener. Lu cepet banget lu baru pisah kemarin udah dapat lagi si Angika. Makanya lucu. Oh, Teh Desi juga lucu.
pinter, Witing Tresno. jalanan soko kulino. Iya. Jadi bisa Jawa ya. Oh iya. Oh jadi udah kenalnya itu udah lama? Udah lama. Maaf meluruskan, kenalnya itu dari semenjak masih beristri itu udah kenal juga? Udah kenal. Satu manajemen kan. Meeting bareng. Sering meeting bareng, ada project bareng, bikin YouTube bareng. Terus setelah putusan itu, kata manajerku, udah daripada sendiri mending kasih ini nih, kata dia. Iya, kita Jadi dibilangin gitu loh. kisah cinta lu diatur sama manajer juga? Jangan lah manajer, biar pacaran tuh konten Apa saya harus ikut manajemen dulu Iya, ya? kan manajernya suruh manajerin dari si Ratna Sari deh kayak. Tapi kalian mulai tumbuh-tumbuh rasanya itu saat setelah dijodoh-jodohin udah semakin cinta. Jawab. Aku, Jawab. Atau demi konten kali kau ya. Kau demi konten ini pasti kau. Enggak, ini serius. Mendingan kita lihat aja tayangan nih, perjalanan cinta dari Maeli. Yuk, ini dia. Gue mau mewakili ya. Hebat sekali kau ini. Gue mewakili netizen ya. Pasti banyak nyebut pelakor ya. Ada yang tuduh gitu nggak? Ini pasti cerainya kemarin gara-gara itu. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada. Terus respon lu gimana? Ya aku biasa aja, karena sebenarnya memang enggak. Ya kan bukan lu yang disebut dia lah, lu mah diem aja orang dia pasti kan kayak yang ceweknya. Jawab. oh iya. Gimana kita? Gimana kita? Enggak, biasa aja. Karena emang bukan pelakor gitu. Jadi ya kita nggak salah, ya udah biasa aja. Ada yang ngomong pasti banyak kan? Ada sih beberapa. Ini Teteh kayaknya mau nanya, Teh. Mau nanya, Teh. Ya, Teteh kagum dari tadi. Caranya supaya dapatnya cepat. Oh, gimana supaya dapetnya Coba cepat? minta Kita- resep. Biar dapatnya cepet tuh. Intinya berani sih, Teh. Kan pasti yang lebih ganteng dari Maeli banyak lah. Banyak Banyak banget. banget yang lebih ganteng. Kenapa harus Maeli? Si Jenda itu lebih ganteng kan. Kalau dia abang sama aku nggak terima, Bang. Kenapa? Kan abang, ya semua tahu lah Jenda tuh kayak gimana. Masih unggul lu ya. Masih. Kenapa kok lu pilihnya bisa jatuh hati sama si Mael? Apa ya? Stok terakhir kali ya? Hah, stok terakhir? Astaga. Oh, berarti stoknya Pak. Ya, jadi kalau namanya stok terakhir, walaupun reject nggak apa-apa. Tapi kan kita kan banyak pilihan pasti kan. Yang akhirnya membuat hati lu bisa jatuh cinta tuh kenapa? Karena dia yang paling, gimana ya? Dia yang ngasih kepastian gitu. Kayaknya nggak pasti. Oh, Teh, bener nggak Teh? Teh, kalau yang pasti langsung. Iya, kita tuh gitu butuh kepastian teh. Kan yang tertinggal juga cuma itu tadi gue cerita sama lo. Terus gimana dong? Dia yang kasih kepastian. Iya. Buktinya dia kasih kepastian itu waktu momen apa dan dia ngomong apa sama kamu? Yang bikin lu yakin deh. Iya. Momen ini sih. Oh, tunjukin Lamaran cincin ya? kawin, cincin pertunangannya. Ini Nikah lama. dong, lamaran. Nikahnya belum kan? Nikahnya Kapan sih? kapan? Insya Allah tahun depan. Doa. Ah, Tahun depan. kalau emang jantan mah langsung dong. Ngapain nunggu tahun depan? Ngapain lu tunggu tahun depan? Iya. Dianya belum mau. Wah. Belum siap. Belum siap. Oh. Jawab. Gimana ya? Kalau ini saya bisa kasih saran. Coba. Ayo dengerin. Umi, gimana Umi? Coba Umi. Gimana sih sarannya? Yang baik jangan ditunda. Kalau takut nggak dapat rezeki, Allah akan siapkan rezekinya. Jadi ini lebih cepat pindah ke sini akan lebih baik. Nah, tapi lu kalau tiba-tiba besok setelah dikasih tahu sama Tedesi, ya udah besok nikahin aku. Lu modal udah siap belum? Udah. Ya. Ya kan nikah itu nggak harus pestanya kayak kamu. Aku bercanda kayak Allah. Biasa aja. Yang penting halal, cepet, udah. Yang Jangan penting ditunda-tunda. Lu siap nggak kalau tiba-tiba abis dia ngomongin ini? Ah udah deh Mael, aku minggu depan atau bulan depan kamu siap nikahin aku. Gimana lu? Siap. Nah, lu aja siap. Nah, kitanya sendiri apa yang bikin lu ragu sama Mael? Apa karena agak muak melihat mukanya dia atau Kalau tadi kan nanya yang bikin Tentang yakin kepastian. apa? Udah yang pasti. yang bikin ragu apa? bikin ragu apa? Apa ya? Masih mau banyak belajar dulu karena belum siap, gimana ya? Belum siap Belajar apanya nak? Belajar. Enak kok. Oh iya, belajar apa? belajar untuk gimana ya? Jadi istri. Iya. Sambil jalan taklim banyak sekarang di YouTube sekarang Iya. juga kamu. Seminggu kasih waktu, cuk, minggu depan udah nikah. Atau gini, lu ke di Rukiah dulu takutnya diopong-opong. Kagak berani. Doa lah. Doa. Mael, tapi apa? Gua tanya sama lu, tapi Doa. apa yang membuat lu jatuh cinta sama si Anggita tuh apa?
Yang buat aku jatuh cinta sama Kan Anggita. nggak mungkin karena dijodoh-jodohin sama manajer kan? Ya, awalnya sih dijodoh-jodohin. Hah? Awalnya sih dijodoh-jodohin, dicomblangin gitu kan. Terus sembari jalan tuh aku ngelihat ini ya Yang ngeliat lah dia nyata, emang lu pikir hantu nggak ngeliat kan? ngelihat karakter. Bener. Sabar. Temen gue emang nanyanya gitu, sabar. Terus. Abang mau aku buat pindah dari Andara, Bang. Maafin dia. Maaf, tapi jangan gitu. Tapi saya seneng loh, dia tuh mau cari ilmu gitu. Karena menikah Iya. aman pasti harus ada ilmu. Dunia kehidupan aman harus ada ilmu. Ih, nyari ilmu mah beli ke gua nyari ilmu. Ayah, nggak gitu. Tapi setuju. Cuman jangan karena mencari ilmu terus kemudian jadi ditunda lebih lama, jangan. Iya. Siap. Ngomong sendiri, nyari ilmu tunda lebih lama. Sendirinya juga bertahun-tahun. Aku mau ngomong gitu. Kalau Bang, saya kan nggak ada yang takut. berani ke saya. Kalau ada yang berani mah hayu. Oh iya itu masalah. Oke. Tapi lu waktu minta pas ngomong seriusnya gimana? Ngungkapinnya, gue pengen tahu. Awalnya aku tuh takut-takut sama orang tuanya kan. Ya namanya juga aku duda kan. Iya pasti, cuma aku paham, kayak aku pengalaman juga. Masa sama yang punya anak, aku pengalaman juga. Gimana? Ya dekat sama yang punya anak kan. Iya, gue pengalaman. Udahlah jangan ditunda, bismillah. Doa tapi tetap ya. Iya, Karena benar. kalau Allah bilang jadi. Jadi Tapi target tahun depan beneran. Target ini udah Jangan tahun Agustus depan, nih. tahun ini aja. Tuh. Insya Allah. insya Allah. Yang kelamaan cari ilmunya, nanti nggak praktek-praktek. Iya. Nah coba praktek deh, pasti nagih deh. Maksudnya maksudnya saat kita praktek dalam rumah tangga, mana istri menyayangi. Astagfirullahaladzim. Saat istri menyayangi, siapin makan, siapin apa. Kan praktek. pasti, wah nagih dong. Oh, itu prakteknya. Kenapa enggak? Tapi kan istri nggak harus selalu nyiapin makan, suami iya, juga kan boleh salah nyiapin satunya makan. maksudnya. Ya saling-saling lah. Yang penting coba praktek lah. Nah maksudnya. Praktek lah. Praktek bersatu, Iya, saling maksudnya- mendukung satu dan yang lain. Menyatukan lah. Iya. Tepuk tangan. Ya, Iya. pernikahan itu kan memang ya nggak apa-apa. Bener ya? Oke. Ada yang ngomong katanya, itu mah cuma itu katanya maaf ya. Settingan. Bukan settingan, pansos cina gitu. Oh iya ada yang bilang Ada yang ngomong gitu. Lu jawab tapi aja di juga, sini. dia juga nggak terkenal amat. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau dipanjat? Bercanda, Teh. Ini mah temen aku, Teh. Temen lama. Gimana Pak? Kalau ada yang ngomong gitu gimana kita? Biasa aja sebelum kenal sama dia juga udah terkenal. Berarti yang pansos dia. Dia juga punya karir kan. Iya. Nah dia bilang sama gue, si Mael. Gimana? Lu kenapa sama si Anggita? Iyalah, biar gue bagus nama gue. Meskipun gue duda, dapetnya gadis gitu. Tadi. Pencitraan dong, pencitraan. Ya kan, jangan kau bawa ke sini lah, Bang. Gak bercanda. Tapi tadi lu ngomong katanya walaupun gue duda berarti sejujurnya lu tuh menyandang gelar duda itu agak jadi nggak pede sedikit ya? Iya, ya namanya juga di mata orang tua, ada orang tua yang anaknya mau kita seriusin, sementara latar belakang kita pernah duda, ya pasti agak takut kan. Oke. Dan ngeyakinin orang tuanya yang kita gimana? Hah? Ngeyakinin orang tuanya. Kasih perhatian. Ya Pak, kalau... Kalau martabak kan lu. Iya, Dia kasih perhatian terus udah jadi kayak security, jadi perhatiin terus keluarganya. aku pantau rumahnya. Wah! Sabar. Canda. Raffi jangan gitu Jadi perhatiannya gimana perhatiannya? Perhatiannya ya, aku bilang sama bapaknya baik-baik, udah Pak terima. Kalau bapak nggak terima itu tali nggak kebuka-buka. Disekap yang tadi. Tapi aku kasih saran ya, nanti saat kalian menikah, kalian menikahnya di deket cliff yang tebing. Kenapa? Nanti saat janji, ntar Anggita kalau kesel kamu dorong aja. Apa sih? Kesel. Saran apa sih? Tujuannya apa itu? Ya tuh biar cepet. Meli, misal tiba-tiba Teh Desi ngeliat gini suka sama lu. Lu pilih Desi Ratnasari atau Anggita? Ya, Teh Desi lah. Ini ini. Salah ngomong. Ya udah deh kita kamu kesana kita tapi happy. Jadi, penasaran nih.
Ternyata kan si Mael ini kan baru lamaran sama si Anggita. Sedangkan Teh Desi tadi sudah mengungkapkan isi hati. Jadi antara mereka siapa duluan yang naik ke pelaminan? Mereka lah. Kayaknya ya karena tadi pas iklan Teh Desi nanya bulan apa udah dibocorkan dan kita denger dan kita akan tutup mulut juga. Ya. Hari ini kita sudah ada 2 rahasia. Kita punya 2 rahasia, Iya, iya. rahasia Desi Ratnasari sama rahasia Maele. Maele. Oke, untuk para wartawan, ya kita akan ngomong tapi ada pintu ya. Tergantung wartawan atau ini yang lebih gede. Ya. Astagfirullahaladzim. Meli, kan kemarin sudah mengungkapkan cinta, minta izin ke orang tua pasti kan dan proses lamaran. Coba dong kita mau lihat keseriusan lu sama kita Serius, di sini di depan masyarakat Indonesia. Ungkapkan rasa lu lagi. Ya lu kalau lu bener-bener Ayo sama jangan Anggita. bercanda ini serius. Oke, Agita, aku selalu berdoa supaya aku menjadi laki-laki yang bisa membawa kebaikan di dunia dan di akhiratmu. Amin. Amin. Itu. Kok matanya nggak mata ke mata ya? Dia lari-lari gitu. Kalau janji katanya lu akan sehidup semati. Nah yang hidup duluan sama yang mati duluan siapa nanti kira-kira? Kan gue nanya, ini kan mau janji nih orang nih. Kalau sehidup semati itu bukan masalah lomba-lombaan siapa yang Oke, Udahlah, daripada kita bertengkar udah kita tutup aja ini acaranya. tutup. Iya, iya. Aku doakan kau saya. Udah berhasil nanya di lain ya. Iya. Udah Ada sini ya. Oke, berarti akan ada 2 pernikahan di sini ya. Desi Ratnasari duluan atau Maele sama Anggita duluan? Makanya di sini banyak rahasia terungkap dari selebriti tanah air. Nonton terus ya 8.30 di Trans 7. FYP for your pagi.